Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Anak-anak, masih ingatkah anak-anak bahwa air sangat penting bagi kehidupan kita? Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kita telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Dan bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Kira-kira bagaimana anak-anak jika mengkonsumsi air yang memiliki bau tidak enak atau tidak sedap dan berwarna coklat atau hijau? Apakah anak-anak masih bisa meminumnya? Dan bagaimana pula jika anak-anak mencuci baju menggunakan air yang tercampur kandungan minyak? Apakah baju tersebut akan menjadi bersih? Tentu tidak. Maka dari itu, air yang kita gunakan harus memenuhi syarat kualitas air bersih. Untuk mengingat betapa pentingnya air bagi kehidupan kita, maka dibuatlah Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah yang berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Ataupun sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Dan air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Anak-anak, sekarang ini banyak sekali pohon-pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air yang bersih. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Anak-anak, kita tidak boleh boros dalam menggunakan air. Kita harus berhemat. Lalu, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Contohnya, saat ini biasanya di pekarangan rumah kita langsung atau biasanya beberapa rumah tidak ada lagi daerah untuk air hujan masuk ke dalam tanah. Biasanya kita langsung tertutupi oleh semen. Maka dari itu, alangkah baiknya pekarangan rumah kita dibuat lubang resapan agar air hujan mampu terserap ke dalam tanah. Ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Anak-anak, pohon sangatlah penting bagi kehidupan kita, terutama fungsinya dapat menahan air di dalam tanah. Akar-akar pohon sangat berguna bagi kehidupan kita. Jika tidak ada pohon, maka air
tidak dapat tersimpan di dalam tanah dan akan mengakibatkan longsor atau air langsung menuju ke area lainnya. Sumber dari www.kidnesia.com. Anak-anak, setelah penjelasan Bunda tentang Hari Air Sedunia di mana memperingati bahwa pentingnya air. Anak-anak, ternyata air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Coba anak-anak perhatikan penggalan cerita bergambar ini, yaitu yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut, cerita gambar tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan, di mana mereka meminta pertolongan, mereka ini yaitu Ketam, meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi Ketam-ketam. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya Ketam-ketam ke telaga tersebut. Ternyata hewan sangat membutuhkan air. Jika tidak ada air, maka mereka akan sukar bernafas atau susah untuk bertahan hidup. Selanjutnya, amati pula cerita gambar berikut yang berjudul Ikan dan Kak Diko. Cerita gambar yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkannya di lantai. Ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Anak-anak, ternyata bagi ikan pula air sebagai tempat hidupnya. Jika tidak ada air, ikan pun akan bisa mati. Ikan tidak bisa merasakan kedinginan. Gambar cerita yang ada di video mendukung. Gambar tersebut mendukung sebuah cerita. Ada Kak Diko, ada ibu, ada Bobby, dan ada akuarium kecil yang berisikan 2 ikan. Kira-kira setelah kalian melihat contoh karya gambar cerita, apa sih ciri-ciri gambar cerita? Gambar cerita memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat rangkaian gambar ilustrasi. Kedua, gambar bersekat-sekat seperti cerita si ikan dan Kak Diko. Memiliki 4 sekat, yaitu 4 gambar yang berbeda. Terdapat balon kata. Balon kata ini isinya biasanya percakapan. Yang tidak memiliki balon kata yaitu situasi atau tempat tersebut. Urutan gambar mengandung unsur cerita berangkai. Seperti yang ada di gambar cerita ikan dan Kak Diko tadi, di mana gambar yang pertama menceritakan Kak Diko yang baru membeli ikan dan memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium kecil. Dan di gambar tersebut pula ada sebuah akuarium kecil berisikan 2 ekor ikan dan seorang Kak Diko. Itulah anak-anak. Dan yang kelima, ada kesesuaian antara ilustrasi dan teks. Jika anak-anak membuat sebuah karya gambar cerita, maka isi cerita dan gambar tersebut haruslah berkesinambungan, harus sesuai. Jangan kita menceritakan tentang
seekor ikan, tapi yang ada di gambar adalah seekor kucing. Baik ya anak-anak, setelah penjelasan dari Bunda, baik tentang ciri-ciri karya gambar cerita, Hari Air Sedunia, dan pentingnya air bagi kehidupan, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan, sangat membutuhkan air. Sekarang, ada pun tugas untuk anak-anak, yaitu pada halaman 106, pada bagian ayo berdiskusi. Anak-anak menjawab di kolom-kolom yang telah tersedia. Sekian dari Bunda, jika ada salah kata Bunda mohon maaf, kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.